perlu diketahui oleh sama Bapak Ibu, untuk buah atau pohon Black Sapote yang berkualitas tinggi itu entresnya ini sudah harus dari pohon yang berbuah. Kembali lagi di channel Tani-Link TV dan masih bersama saya Aditya Hadi. Saat ini saya berada di Desa Nglurah, Kecamatan Tawangmangu di Kabupaten Karanganyar. Nah, saya sekarang berada di kebun Pak Sony. Itu adalah petani atau pembudidaya tanaman buah yang bernama Black Sapote. Nah, Black Sapote itu seperti apa? Saya sendiri juga belum tahu dan nanti kita akan gali bersama kira-kira Black Sapote itu seperti apa. Tapi jangan lupa yang baru saja bergabung, subscribe Tani-Link TV dan juga aktifkan loncengnya. Setelah itu kita lihat bersama-sama Black Sapote itu seperti apa. Ayo ikutin saya. Selamat siang. Oh, selamat siang, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Sudah boleh mengganggu waktunya Pak Sony? Oh, enggak. Saya Adit Pak dari Tani-Link TV. Iya, Mas. Ya, terima kasih. Ini lagi apa Pak? Ini loh lagi bersih-bersih Black Sapote ini. Oh. Yang istilahnya baru ngetren buah Black Sapote. Ya. Dari Amerika ini, Mas. Ini ya buahnya Pak ya? Wah, besar sekali. Ya, warga Tani-Link TV ini nanti saya dengan Pak Sony mau ngobrol-ngobrol tentang sebenarnya budidaya Black Sapote itu seperti apa, terus prospeknya seperti apa. Boleh ya Pak Sony? Oh iya, siap Mas. Ini nanti kita kalau ngobrol Black Sapote ini sebenarnya mungkin dari pertama dulu ya Pak. Sejarahnya kenapa kok tertarik nanam ini? Ya, awal mula kan saya tertarik dengan Black Sapote itu karena buahnya memang lesat, kemudian dia perawatannya mudah sekali, tanpa ada hama atau apa gitu, perawatannya mudah dan dia bisa hidup di manapun, baik di dataran tinggi, dataran rendah, dia bisa hidup. Jadi nggak perlu harus dataran tinggi gitu? Enggak. Saya di Solo ada, di Boyolali ada. Solo itu ketinggiannya rendah sekali, di sana bisa hidup dengan 100 subur ya. Solo cuma 100 Ini ya Pak, wah buah itu besar sekali. Ini tertarik karena pertama lezat, terus nggak ada hama, gampang mudah ditanam. Ini. Kalau ini Pak Sony budidaya ini diperbanyaknya pakai apa ya Pak Sony? Saya bisa cangkok. Biasanya kan orang mengatakan cangkok Black Sapote itu sulit. Tapi setelah saya coba itu ada hasil cangkoknya. Dia berhasil. Asal dia dengan batang yang besar, dengan batang yang sebesar ini, dia bisa dicangkok. Tapi kalau batang kecil-kecil seperti ini, dia belum bisa. Syaratnya yang sudah berkayu lah. Kalau cangkok itu kan biasanya sudah berkayu. Selain cangkok ada cara lain? Okulasi. Kemudian sambung susu. Itu juga sudah ada sampel sambung susunya. Siap. Kan mumpung saya di sini ya, nanti warga Tani-Link TV juga mungkin ada yang kepengen nanam juga. Terus nanti boleh diajari caranya untuk okulasi atau? Oke, siap. Ini untuk perlu diketahui oleh sama Bapak Ibu, untuk buah atau pohon Black Sapote yang berkualitas tinggi itu entres itu atasnya ini sudah harus dari pohon yang berbuah. Kalau dari pohon yang belum berbuah, masih kecil, itu lama sekali untuk dia berbuah dan mutunya juga kurang bagus. Tapi kalau dari pohon yang sudah berbuah dan mutunya buah seperti ini,
ini sudah ditanggung nanti hasil dari okulasi pasti Sudah bagus, ada jaminan gitu ya. dan cepat berbuah gitu. Jadi syarat untuk mencari entres warga Taniling, jadi harus dicari dari indukan yang memang berkualitas, sudah menghasilkan buah yang berkualitas. Ya. Berkualitas dan kuncinya sudah berbuah dulu. Sudah harus berbuah. Ya. Mungkin kita bisa langsung Oke, belajar siap. untuk Yuk. Oh, ini kebunnya Pak Sony ya? Iya, Mas. Wah, mantap sekali. Itu buah yang yang biasa saya buat di YouTube. Oh, Itu buahnya. wah, yang besar itu ya Pak ya? Iya, itu sekali. ada yang besarnya sekitar beratnya 1,3 Mas. 1,3 buahnya kilo. itu ya? Satu buah itu. Itu tanpa musim Mas itu. Itu banyak sekali itu. Itu setiap tangkai terap-terapan gitu loh Mas. Jadi dari bawah misalkan ini, yuk ikut saya Mas, saya tak tunjuk ke Mas ini. Oh, iya. Ini. Oh, ini ya Pak ya? Ya. Ini terap-terapan. Ini yang bawah. Jadi sudah besar. Kemudian disusul yang kecil, itu yang bawah ini Mas. Oh. Ini yang kecil. Oh, maksudnya terap-terapan itu jadi nanti kalau yang besar udah Dipanen, yang kecil nyusul terus yang gitu ya? nyusul ini jadi besar lagi. Iya. Ini. Jadi emang yang nggak mengenal musim itu karena mungkin setiap bulan Setiap pasti bulan ada bisa buahnya panen, ya? bisa panen ini. Oh, mantap. Ini. Jadi menariknya Black Sapote itu ya karena tidak mengenal musim ya. Iya. Pak Sony ya? Kalau di tempat saya sekitar ada 4 trap Mas. Jadi 2 bulan sekali saya bisa memanen dalam satu pohon itu. Dalam 1 tahun ya. 4 trap Bisa itu. 4 kali, 5 kali bisa. Dan 1 kali panenan hampir 20 kilo dalam satu pohon. Pak Sony, ini saya penasaran juga ya Pak Sony, kalau di sini juga jual buahnya ini juga? Iya. Boleh tahu range harganya Pak Sony? Kalau saya 150 per kilo. 150 per kilo. Jadi warga Taniling TV kalau kepengen ngerasain Black Sapote nanti bisa langsung kontak Pak Sony aja ya? Siap. Ini berarti kita belajar untuk yang okulasi ya Pak ya? Oke, siap. Mantap, saya baru melihat buahnya udah ngiler ini. Ini yang hasil cangkokan Mas. Oh, ini ya? Ini cangkokan, ini juga cangkokan ini. Oh, yang besar subur ini. Oh, ini udah ada buahnya juga ya, sudah Pak, ada ya? buahnya. Saat saya cangkok, buahnya juga tetap jadi ini. Ini udah berapa tahun Pak Sony? Ini dari cangkok itu sekitar 8 bulan Mas. Memang lama kalau Black Sapote itu. 8 bulan baru jadi cangkok-cangkokan ini. Setelah dicangkok terus jadi keluar kayak udah buah-buah ini berapa tahun ini Pak? Langsung. Ini dari batang induk ada buahnya. Udah ada buahnya ya? Kemudian saya potong ya ikut langsung jadi Mas. Dan sehat ya ini? Mantap ya. Kemudian ini hasil okulasi yang siap dipasarkan itu. Ini ya? Hasil okulasi. Siap. Ini yang nanti kita mau diajarin cara okulasinya ya? Ini yang udah jadi. Boleh saya coba ambil satu ya Pak? Oh ya, oke, siap. Ini ya warga Taniling, salah satu bibit Black Sapote yang okulasi ya? Iya. Kalau boleh tahu Pak Sony, kalau dari okulasi sampai keluar buah lah, kira-kira berapa tahun Pak Sony? Kalau di tempat saya setengah tahun sudah berbuah Mas. Setengah tahun sudah berbuah, kemudian buah itu kan besar sekitar bisa dipanen kan 9 bulan Mas. Jadi 1,5 tahun itu bisa besar bisa sekali. Menikmati buah bisa menikmati ya? Dan kuncinya pohonnya juga tambah besar. Juga tambah besar. Wah, menarik sekali ya ternyata warga Taniling. Ini nanti kita diajarin dulu cara okulasinya ini ya. Oke, siap Mas. Oke. Ini gubuk saya Mas, biasa untuk nyambung-nyambung atau okulasi. Ruang kerjanya Pak Sony. Oh ini yang istilahnya selling ya, yang Black Sapote yang dari biji yang belum saya sambung.
Ini Istilahnya nanti selling tadi ya. istilahnya selling, tapi kalau atasnya itu istilahnya entres. Oh, ini berarti dari bijinya. Iya, Beksa Pote. yang belum disambung. Kalau disambung itu kan supaya tujuannya kita cepat berbuah aja dan sifatnya juga sifat sama seperti entresnya Entresnya. nanti. Oh, ini berarti Tanaman induk. apa untuk bawahnya ya Pak ya? Iya. Tanamannya ya. Yuk, jangan pilih mana yang bagus, iya, yang siap disambung nanti. Ini ya Pak, yang tinggi ini Pak ya. Ini boleh Pak ya? Oh, boleh, siap. Ya, ini berarti kita bawa ke ruang kerja Oh ini, iya, Pak? yuk, mari Mas. Yuk. Pak Sony, ini boleh apa ada syarat-syarat khusus nggak untuk apa sellingnya ini Pak Sony? Ada Mas, penting sekali untuk proses selling itu. Jadi satu, tanaman ini benar-benar harus subur. Ini kan subur Mas, Sehat ya Pak ya? sehat. Kemudian Tanda-tanda sehat mungkin ada Pak, daunnya? ya daunnya kan, nah ini kan tebel, kemudian batangnya juga keker ya, seperti itu. Nah kemudian syarat yang kedua, media tanah ini benar-benar harus subur Mas. Kalau tidak subur, nanti sambungan yang akan kita sambung itu tidak jadi. Entresnya itu ya? Entres yang akan kita sambung itu tidak jadi nanti. Benar-benar harus subur ini, karena kan yang menyuplai makanan ke atas kan Ya, dari bawah. Syaratnya apa Pak? Media tanamnya nih Pak? Apa pakainya apa itu? Kalau saya perbandingan antara sekam, kotoran kambing sama tanah dengan perbandingan 2-2-1. Yang dua Pak? 2 untuk tanah, kemudian 2 untuk sekam, kemudian 1 untuk kotoran kambing. Kotoran kambing. Ini bagi yang di Tawangmangu Mas, karena di Tawangmangu kan kandungan airnya kan banyak. Jadi banyak curah hujan, itu sekamnya harus banyak. Tapi kalau jenengan di Solo yang sedikit curah hujan, itu sekamnya dikurangi. Tanahnya yang agak Tanahnya yang agak banyak. Siap. Bisa perbandingan 3-1-1 bisa. Jadi 3 tanah, 1 sekam, 1 kotoran kambing. Ya. Jadi syaratnya warga Taniling TV untuk sellingnya ini, 1 harus sehat, dan yang kedua untuk media tanamnya juga harus subur ya. Iya. Bernutrisi ya. Istilahnya bernutrisi untuk pertumbuhan, supaya entresnya nanti bisa tumbuh. maksimal. Ini apa sekarang proses apa Pak Sony? Oke, kita ngambil entresnya yuk. Oh siap. Oke. Kita cari entresnya ya Pak Sony. Oh ya? iya, yuk Mas yuk. Ngomong-ngomong apa ini Pak? Oh Jeruk ini ya? bukan Mas, ini abiu, sawo Australia. Sawo Iya, abiu jumbo. Rasanya seperti kelapa muda dan manis. Manis. Pak Sony juga punya abiu ini juga Pak? Apa banyak? Banyak Mas, di kebun yang nanti di kebun satu nih di Boyolali itu banyak sih, lebih besar dari ini. Kapan-kapan di Taniling. Oke, ini abiu semua Mas. Ini induk abiu semua ini. Siap. Ini abiu semua. Wah menarik. Abiu. Sawo Rasanya kayak kelapa muda Mas, kelapa tapi muda ya? manis sih. Kita cari entresnya lagi Ya, nih, Pak. siap. Wah Pak, ini kok banyak sekali, saya boleh naik ini Pak? Oh silakan Mas, Saya silakan. mau lihat ya Pak. Oke, petek aja enggak apa-apa Mas. Wah, Petek aja, enggak apa-apa. Taniling Itu TV udah kita lihat ya. Buahnya sudah itu masak kayak semua itu. Ini aman ya Pak ya? Ya, itu bawah dulu ya, petik dulu itu enggak Yang apa-apa. mana? Satu itu. Oh yang udah kuning ini? Udah warna kuning itu. Ini warga Taniling TV. Kita diperbolehkan Pak Sony. Metiknya puter aja nih Pak? Puter aja enggak apa-apa. Besar sekali. Ini Pak, tolong ya. Saya Oke. tak boleh lihat yang di atas ya Ya, Pak? oke, sana ambil sana. Wah, boleh metik lagi nih Pak. Kalau yang sudah kuning-kuning seperti ini Ya. sudah tua Mas itu. Oh. Ini warga Taniling TV nih paling besar nih. Itu sekitar 1 kilo lebih itu Mas. Iya ya Pak, besar sekali. Ya. 1 kilo lebih itu. Mantap. Yang
Yang boleh dipetik lagi yang mana? Yang sudah kuning mas, yang sudah kuning. Ini? Oke, siap-siap ya, itu juga bisa itu dipetik. Ini ya? Sayang yang besar belum kuning ya Pak ya? Iya. Ini saya seumur hidup belum pernah ngerasain ya Pak? Itu sudah saya siapkan mas. Oh nanti buahnya. ada? Wah mantap. Sudah saya siapkan. Jadi jenengan nanti bisa mereview rasanya seperti apa Black Sapote itu. Cuman ini sekarang kita harus cari entresnya. Oke. Siap. Kelupaan. Ini entres yang besarnya sama tadi dengan batangnya. Jadi kalau kita cari entres besarnya, besar dari ini harus disesuaikan dengan besar selingnya yang akan kita sambung. Sama kalau nyari entres diperhatikan indukan yang sudah berbuah. Dan ini sudah terbukti dan buahnya besar-besar. Oke, kita potong, kita bersihkan karena kita hanya ngambil batang ini. Dan kenapa saya milih entres ini? Karena ini ada mata tunasnya. Penting sekali ini. Ini ada mata tunas. Itu syarat juga ya? Iya, ini syarat. Ini ada mata tunas. Kemudian ini juga ada mata tunas. Karena nanti daun yang muda, yang baru nanti keluar dari ketiak-ketiak mata tunas ini. Ini penting sekali. Nah ini kan terlalu panjang. Tidak ada gunanya karena tidak mungkin daun keluar dari sini, tidak mungkin bisa kita buang. Nanti daun ada 3 nanti, 1, 2, 3 kemungkinan dari sini. Ini kita kembali lagi ke ruang kerjanya Pak. Oke, yuk ya. Siap yuk. Sambil nanti ngerasain buahnya. Yuk Mas, kita lanjutkan, kita sambung. Proses nyambungnya ya? Proses nyambungnya, oke. Ini entres yang kita cari tadi. Ya. Kita tadi itu ya Pak ya, bakal daun ya. Ini kan ada tunasnya Mas. Ini ada tunasnya. Ada tunasnya supaya nanti cepat tumbuh daun baru. Kemudian kalau cara saya, cara untuk nyambung ini banyak sekali Mas. Tapi saya lebih bisa disungkup dengan plastik. Tapi saya lebih disungkup tuh ditutup plastik. Ini tanpa dibalut ini plastik dulu, kita sambung, nanti setelah hasil sambungan disungkup tutup plastik. Oh gitu. Tapi kalau saya lebih nyaman dengan ini langsung saya balut dengan plastik. Karena ini sesuai dengan pengalaman jenengan coba-coba juga yang paling efektif ya. Ini paling efektif, paling aman gitu. Ini saya sebenarnya mudah Mas, ini hanya saya balut. Kemudian sebentar. Dah, ini tinggal kita putar Mas. Kita putar gini, jangan sampai ada yang terbuka. Pokoknya tertutup. Iya. Ini jangan diulang berkali-kali ya Mas. Oh cuman sekali. Kalau bisa sekali sudah tertutup rapi, ya udah. Jangan berkali-kali karena nanti mata tunasnya kalau ini terlalu ketebal, dia saat nanti keluar mata tunas ndak sulit untuk nembus. Hanya seperti itu prosesnya. Ini ini kan masih terbuka Mas mata tunasnya. Ini perlu saya tutup lagi supaya pokoknya syaratnya apa? Nggak kena angin nggak kena air Mas. Air, fungsinya hanya kalau angin nggak masalah. Nah ini kan sudah kita potong aja gini. Ini sudah Mas, sudah siap. Setelah kita balut pakai plastik tadi, plastik grafting, grafting itu tadi, kita siap di pemotongan batang. Potong batangnya itu ada syaratnya nggak Pak? Atau ada. Ini kan dari kekerasan batang Mas. Biasanya tak pegang gini, kemudian tak naik sampai dia terlentur Mas. Sampai dia terlentur. Terlentur pertama dari bawah. Ini kan masih keras di sini.
Ini tak Boleh coba saya jenengan. coba, ya? Oh. Nah, ini kan masih keras. Coba. Nah, Oh, iya, lentur kayak- sendiri di mana? Area sini. Oh ya, ini kita potong. Ini daun kita kurangi. Hmm. Nah, biasanya Mas kalau untuk orang yang tidak tahu itu daun langsung dihabiskan semua. Oh gitu. Jangan, tidak boleh. Karena apa? Karena yang membantu fotosintesis kan ya daun-daun ini. Satu. Jadi harus disisakan beberapa daun. Iya, disisakan beberapa daun. Kemudian keuntungan kalau kita sisa daun, kalau sambungan ini tidak jadi, tanaman ini masih hidup, Mas. Oh, masih terselamatkan. Iya, ya? terselamatkan. Kita potong lagi, kita sambung lagi. Tapi nanti kalau daun ini habis, jenengan habis ke, dia tidak jadi, mati tanaman ini. Mati semua ya. Siap. Kemudian kita langkah berikutnya, ini kan kita pegang gini toh Mas. Kita ambil, ini saat kita memotong, ini harus tegak lurus Mas. Ini tegak lurus, ini kita bersihkan. Oke. Sampai setengah ya Pak? Sampai kira-kira setengah, dan kita lihat di kemiringan ini, posisinya di sini Harus sama ya? harus sama. Tidak boleh kita sini terus kemudian sini, tidak boleh, atau menceng tidak boleh. Kita ginikan, kita ambil ini. Oke, kan ini masih kurang runcing toh Mas. Ini kita runcingkan. Sampai runcing ya? Sampai runcing. Sampai kambiumnya itu kelihatan. Ini kambium kelihatan. Ini kelihatan. Ini kan runcing toh Mas, dan ini sudah simetris antara posisi kanan dan kiri sudah simetris, dan ini runcing. Oke, ini sudah siap kita. Mungkin bisa dilihatkan, ini ada kambiumnya kelihatan ya warga Taniling ya, yang hijau ini kayak. Hijau ini kan kambiumnya. Terus ini kita potong yang. Iya. Saat kita motong Mas, kita harus benar-benar ambil tengah ya Mas. Harus simetris ya. Harus simetris. Boleh gini tidak apa-apa. Boleh gini tidak apa-apa. Seenaknya proses potongnya. Seenaknya proses potong, dan sebesar perbandingan antara entres dan celeng ini harus imbang. Kalau ini imbang untuk posisi gini, ya imbang, ya kita potong gini. Tapi kalau ini imbang posisi gini, ya kita potong gini. Oh, sebentar Pak. Imbang tuh berarti kalau imbang itu tertutup semua, besarnya sama. Batang ini sama batang ini ya. Ini seperti masuk plek gitu. Kalau ini menurut kalau saya ada masih sisa enggak boleh ya? Itu rawan untuk masuknya air Mas nanti. Kemudian kuncinya kan di kulit kambium ini dia harus terhubung dengan kambium yang ada di sini. Kambium entres sama seling harus nyambung. Harus nyambung gitu. Nah, menurut saya ini kan, menurut Mas gimana? Enaknya yang saya coba praktek ya, Pak, oke, siap. Ini kayaknya pas. Kayaknya gini kayaknya. Oke, betul. Iya, betul. Nah, siap. Ini makanya kan harusnya kan gini kan. Ini antara kulit ini dengan kulit sini, gaduk dengan kulit sini dan kulit sini. Terus kalau nanti motongnya itu harus sepanjang ini atau gimana Pak? Enggak apa-apa. Kan nanti kita tutup lagi. Enggak harus sama kayak ini ya? Enggak. Oke. Nah, ini harus simetris ya Mas. Kita ambil tengah ya. Ya, siap. Langsung dipotong ya Pak ya? Ya, ini kita harus simetris untuk panjangnya. Kita ini kan lebih panjang, enggak apa-apa ya, Mas. lebih panjang daripada itu. Nanti kan kita balon enggak apa-apa. Nah, kuncinya ini kita masukkan. Nah, ini kan antara kulit yang satu dengan kulit yang kan hampir gaduk Mas ini. Ya, ini kan gaduk kulit yang ini. Seling sama entresnya gaduk ya Pak. Ini kan kepanjangan gini enggak masalah. Enggak masalah. Ya, ini saya motong kepanjangan enggak masalah. Yang jelas kulit ini dengan kulit entres dengan seling ini gaduk. Siap, kambiumnya nyatu. Nah, kita nyatu. Setelah ini diapain Pak kalau? Kita tali ya, kita tutup dengan plastik ini tadi. Kita pegang. Ini kita tekan Mas. Kita harus kenceng ya Pak. Kalau nanti kendor, ini kan sela-selanya kan antara kambium satu dengan kambium menyatu ya. Tidak menyatu. Ini harus kita tekan dulu. Kita tekan, ini kita
kita tekan, ini kita apa istilahnya kita tarik untuk penali dulu. Oke. Biar kencang dulu. Ini kita kecilkan karena ini kalau kita plastik kecil ini bisa lebih menekan. Ini biar menyatu dulu. Biar kencang lah ya Pak. Kalau ini putus langsung kita sambung bisa Mas. Karena dia juga lengket. Iya. Ini nanti otomatis kalau tunas keluar dia mudah sekali untuk ditembus dengan tunas. Ini kan sudah kenceng Mas ini. Ini sudah kenceng, tinggal kita tutup balut aja supaya untuk tidak kena menghindari kena air. Nah, saat kita balut kita lebarkan tidak masalah Mas. Kita lebarkan. Nah, kita lebarkan seperti ini. Ini kan tadi sudah atas sudah Mas. Nah, kita hanya menutup yang ini tadi kan, yang sambungan tadi. Ini kan sudah tertutup semua. Oke. Dikecilkan lagi biar kencang lagi. Kita kecilkan, ini sudah cukup. Oke, langsung kita potong aja, enggak apa-apa, enggak usah kita tali. Udah jadi. Syaratnya asal tidak kena air itu aja ya Pak? Bunganya iya, jadi saat hujan atau batang bawah kena air basah kita tidak berani untuk nyambung. Tapi kalau kondisi ini terang dan semua batang kering semua kita berani. Jadi disiram tidak masalah? Tidak masalah, ini sudah kena siram, kena air, kena apa-apa tidak masalah. Ini bisa kita taruh langsung kena sinar matahari tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ini aman tanpa kita sungkup plastik itu tadi. Kelemahan sungkup plastik tadi kan terjadi pengembunan Mas. Nah pengembunan itu kan membusukkan sambungan ini. Fungsinya itu lebih keunggulannya kalau kita dengan balut semua itu. Lebih praktis gitu. Ini berarti kira-kira berapa minggu atau apa biar terubus lagi tuh? 1 bulan sudah terubus Mas, 1 bulan. Udah jadi ya? 1 bulan sudah keluar tunas-tunas ini. Siap. Di Warga Taniling TV ini tadi cara okulasi untuk black sapote ya. Terus Pak Sony, ini black sapote yang bibit-bibit jenengan ini juga kalau warga Taniling pengen beli bisa Pak? Bisa. Ada semua ukuran Mas yang saya jual. Dari yang terkecil yang setinggi ini 80 90. Ada yang 1,5 meter, ada yang 2 meter, ada yang semi induk. Saya jual semua untuk semua ukuran. Boleh tahu kira-kira rate harganya Pak? Kalau yang kecil ini sekitar 70 cm 90. Itu sekitar saya jual 90.000 Mas. 70 up ya? 70 up itu 90.000. Siap. Tapi kalau besar, yang lebih besar yang 1,5 itu sampai 200.000. Gitu. Sampai yang ke? Sampai induk. Kalau induk kan tergantung dari bentuk tanaman atau ada buah dan tidaknya. Gitu. Kalau mau beli induk mungkin lebih baik warga Taniling yang pengen beli induk itu datang sendiri ke sini ya. Siap. Ya. Kalau mau ke sini kemana alamatnya Pak? Ini di Desa Nglurah Tawangmangu. Desa Nglurah Tawangmangu. Jadi kalau mau ke Tawangmangu ke Nglurah langsung ke tempatnya kebunnya Pak Sony. Ya. Siap. Pak Sony, ini tadi kan kita sudah melihat kebunnya jenengan, terus diajari cara populasi, metik tadi. Metik buah black sapote. Tapi ini belum matang ya Pak? Masih ini ya? 1-2 hari lagi sudah masak Mas. Karena ini istilahnya mau matang pohon ini. Ini mau matang pohonnya. Nah kalau kita penasaran pengen ngerasain, udah ada yang matang Pak? Siap, sudah saya siapkan itu Mas. Mantap. Nanti kita rasain ya Pak ya? Iya. Kita ngerasain buahnya ya Pak ya? Oke, yuk. Nah ini Mas, buah black sapote yang sudah masak. Oh ini yang nanti kita rasakan ya Pak? Nah ini apa ini Pak? Oh ini yang abiu yang ada di pohon tadi. Ini abiu jumbo. Untuk perkenalan rasa di YouTube saya ada seperti kelapa muda tapi manis. Nanti jenengan yang bisa menceritakan sendiri bagaimana rasa abiu ini.
Pak Sony juga punya channel YouTube Pak ya? Iya, saya ada di Black Sapote Channel, Mas. Warga Taniling TV jangan lupa nanti subscribe juga kalau pengen tahu tentang Abiu Jumbo. Saya punya channel untuk Mame Sapote Feijo dan Havana seri baru yang Feijo itu. Saya juga punya channel juga menjual induk-induk Mame Sapote yang Feijo. Feijo ya. Abiu channel juga. YouTube-nya tadi apa Pak? Review Black Sapote Channel namanya. Oh ya, kalau untuk Black Sapote buka di Black Sapote Channel. Kalau yang Feijo itu buka aja Mame Sapote Feijo sudah keluar. Oh gitu ya. Jadi nanti warga Taniling subscribe juga apa channel YouTube-nya Pak Sony di Black Sapote Channel ya? Iya, yuk kita coba ya. Siap. Kita buka yang mana? Saya ikut aja Pak. Oh ya, yang ini aja. Cara membukanya jangan gini Mas, jangan gini, tapi kita buka seperti ini. Ini yang tanpa biji. Oh ini tidak ada bijinya? Tidak ada, ukuran sebesar ini tanpa biji ini. Dalamnya seperti ini. Ini kalau ini sudah benar-benar tua, ini full coklat, ini juga full coklat, dan ini tanpa biji Mas. Iya. Ya, ini tanpa biji, ini full coklat kehitaman. Ini berarti dia masaknya masak sempurna. Kalau masak tidak sempurna, ini biasanya nelembong-nelembong gitu loh Mas. Warna apa, seperti Pak? bongko coklat. Dia coklat seperti bongko coklat gitu. Tapi kan ini full hitam dan semua lunak semua, lunak secara merata. Iya, seperti keras. Ya. Itu berarti saat buah itu dipetik masih muda. Dan rasanya pasti tidak enak kalau masih muda. Bentar Pak, saya mau tanya, kalau yang tadi selling kan itu dari biji ya Pak? Dan ini kok nggak ada bijinya Pak? Ya ini kan Black Sapote ada yang khusus untuk biji. Biasanya kalau yang biji itu ada yang besar, ada yang kecil, tapi rata-rata tidak terlalu besar gitu. Tapi dalam satu pohon ini, katakanlah pohon ini tuh ada yang berbiji semua apa nggak ada bijinya semua Pak? Sepengetahuan saya, sepengalaman saya ada. Yang kemarin yang saya review dengan polisi Mbaki itu, saya buka 2. Salah satu dari buah itu ada Black Sapote itu ada bijinya 2. Berarti memang bijinya itu juga ada harganya juga sebenarnya. Wah, satu bisa 4.000 sampai 4.500 Mas. Satu biji. Iya, satu biji Black Sapote itu bisa 4.000 4.500. Siap. Menarik. Ini terus gimana ini Pak? Nah, ini jenengan oke. Saya mohon izin lepas masker. Oh iya, monggo nggih. Ini dirasakan. Diambil gini aja Pak. Coba rasanya seperti apa? Enak ya. Tapi teksturnya lembut ya Pak ya? Kalau Black Sapote memang lembut sekali. Coba seperti apa Mas? Coba. Kayak jelly, puding coklat itu loh Pak. Seperti puding ya Mas ya. Seperti jelly gitu ya, puding jelly, gitu tapi ya. Rasa coklat. Untuk manis gimana Mas? Manis, untuk manis ya. Manis. Untuk manis juga manis ya. Ini tanpa gula loh Mas. Yeah. Kalau apokat kan ada kasih gula, nih ini alami tanpa gula. Dan biasanya kan saya kemarin kan di YouTube saya ada dari pemirsa, Pak nek dikasih susu enak enggak? Susu. Oh ini saya sudah sedia susu. Yeah. Ini tanpa susu pun enak. Ini udah enak Pak kalau. Udah enak ya. Iya. Tapi coba jenengan kasih susu coba. Karena biasanya ada yang senang pakai susu, ada yang enggak. Tergantung seleranya aja ya Pak. Misalkan ini dimakan dalam kondisi dingin lebih enak Mas. Keluar dari kulkas. Jelly coklat. Seperti gitu jelly ya. Seperti lebih enak lah. Ini tadi tanpa susu sudah enak ya Mas. Coba kasih susu coba.
Jadi tambah enak, Pak. Jadi tambah enak, seperti es krim loh Mas. Iya. Ini bener ini kalau dingin enak sekali nih, iya Pak. seperti es krim gitu loh, Iya. enak seperti es krim, bener seperti es krim. Mantap. Tapi kalau Pak Sony di sini juga jual buahnya juga. Iya, saya banyak jual melalui online di YouTube saya, banyak yang pesan itu. Jadi mungkin kalau warga Taniling TV yang kepengen ngerasain black sapote nanti nomornya Pak Sony boleh kita taruh di deskripsi ya. Boleh. Bisa dikirim ya. Boleh, langsung saya Kemanapun ya, kirim Pak, ya? kemanapun saya sampai luar pulau itu. Siap. Nggih. Heeh. Mantap. Jadi sore-sore gini di tengah kebun black sapote ngerasain Buah black buah sapote. black sapote. Kalau statement pribadi saya Pak, jadi ini saya kayak makan puding coklat. Tapi ini puding coklat yang alami dibuat oleh alam Pak. Jadi kayak masih ada unsur buahnya itu kerasa itu loh. Dan ini nutrisinya tinggi sekali Mas. Mas bisa buka untuk kandungan nutrisi di Google atau Iya. itu bisa. Ada ya Pak? Kandungan gizinya tinggi sekali untuk ini. Mantap. Pak Sony, saya terima kasih sekali sudah diajak dari tadi pagi ngelihat kebun black sapotenya, terus diajari cara nyambungnya, dan dah ngerasain. Nanti saya habiskan ya Pak. Monggo. Ini juga masih Ya. bisa dibawa pulang Bisa, ya. untuk Siap. oleh-oleh Siap. anak. Siap. Bisa dibawa pulang nanti. Ya, terima kasih sekali Pak Sony. Mungkin apa itu liputan kami untuk hari ini, dan saya sekali lagi terima kasih. Semoga usahanya Pak Sony jalan lancar untuk liputannya. Amin. Dan jangan lupa warga Taniling TV kalau memang kepengen nyoba nanam black sapote, Pak Sony juga ada bibitnya. Siap. Kalau mau langsung ngerasain buahnya juga bisa order ya. Siap. Nanti kita taruh di deskripsi. Sekali lagi terima kasih Pak Sony. Sama-sama. Semoga Makasih sehat juga selalu. Mas. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.